Sahabat Kompas.com, perang antara Rusia dan Ukraina turut membawa dampak bagi Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada Edi Junarsin menyebut bahwa perang tersebut memberi dampak yang cukup serius bagi Indonesia karena efek globalisasi. Akibat globalisasi, efek positif yang diterima Indonesia yakni dapat menikmati teknologi yang sama baiknya dengan negara lain serta pendidikan kelas dunia. Namun, efek negatif globalisasi yakni apabila terjadi sesuatu di belahan dunia lain, hal itu akan cepat berdampak ke Indonesia. Lantas, apa saja dampak yang dapat dirasakan Indonesia? Dampak perang yang pertama akan terasa pada aliran uang yang ada di Indonesia. Jika perang terjadi berlarut-larut, nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat mengalami pelemahan alias terdepresiasi. Jadi, nilai tukar rupiah yang melemah sekarang bukan karena kinerja rupiah yang buruk, melainkan dampak dari perang yang terjadi. Ketika berada dalam kondisi ini, orang juga akan mencari tempat yang aman untuk berinvestasi. Maka, mereka akan cenderung memegang aset yang bersifat safe haven seperti emas dan dolar AS. Edi mengatakan, kemungkinan harga emas akan mengalami kenaikan karena kondisi tersebut. Selanjutnya, pasar modal otomatis akan mengikuti tren yang dialami oleh nilai tukar rupiah terhadap dolar dan isu global yang sedang terjadi. Edi memaparkan bahwa kemungkinan pasar modal Indonesia mengalami sedikit penurunan. Hal ini wajar lantaran seluruh dunia juga mengalami tren yang sama. Meski demikian, dana dari investor asing di pasar modal Indonesia masih relatif stabil. Dampak perang Rusia-Ukraina yang paling terasa bagi Indonesia salah satunya di bidang ekspor. Edi mengatakan, nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada Januari berada di angka 170 juta dolar, sedangkan untuk Ukraina sebesar 5 juta dolar. Setelah terjadi perang, Rusia akan terkena embargo perdagangan sehingga Indonesia tidak dapat melakukan ekspor ke Rusia. Dengan demikian, Indonesia akan kehilangan pendapatan sebesar 170 juta dolar dari hasil ekspor karet, lemak hewan, dan kakao. Hal ini menjadi masalah apabila embargo itu dilakukan berbulan-bulan, sehingga Indonesia kehilangan tempat ekspor. Kemudian, perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung berdampak ke APBN Indonesia. Dengan diembargonya Rusia, maka dapat dipastikan harga minyak meroket. Edi memperkirakan saat ini harganya sudah tembus lebih dari 100 dolar per barrel. Adapun APBN Indonesia sendiri mengasumsikan nilai per barrel minyak di angka sekitar 60-65 dolar. Padahal, APBN Indonesia melakukan subsidi di BBM, subsidi minyak tanah, dan subsidi LPG. BBM di setiap peningkatan 1 dolar per barrel akan memberi beban APBN lebih dari 2,5 triliun, minyak tanah sekitar 50 miliar, lalu untuk LPG sebesar 1,5 triliun. Selain harga minyak, harga komoditas gandum juga akan mengalami kenaikan. Pasalnya, Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina sebagai bahan utama pembuat roti hingga mie instan. Menurut BPS, impor gandum Indonesia terbilang tinggi. Adapun Ukraina berada di urutan pertama sebagai pengimpor gandum di Indonesia. Secara keseluruhan pada 2020, total impor gandum Indonesia sebanyak 10.299 juta ton. Dengan begitu, Ukraina berkontribusi pada lebih dari 20% stok gandum tanah air. Meski demikian,
penyesuaian harga tetap bergantung pada pengusaha di bidang makanan dan minuman dengan bahan utama kebanyakan dari gandum.